Shalom, damai di hati bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi lewat pelayanan multimedia Marturia Jemaat Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13. Harapan dan doa kiranya kita semua ada sehat-sehat, semua ada baik-baik, dan Tuhan memberkati orang semua untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan dan bacaan Alkitab di dalam Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai yang ke-23. Sebelumnya marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu bahwa Tuhan baik dalam segenap keberadaan hidup kami, dan Tuhan juga masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjalani kehidupan ini. Kami butuh tolongan dari Tuhan, supaya kami boleh berjalan dalam kehidupan yang penuh dengan keberkatan, berkat selamat yang daripadamu. Tolonglah hamba-Mu ini dan juga semua umat-Mu, saat kami akan membaca dari Alkitab, dan merenungkan sebagai firman-Mu dalam kehidupan kami. Pimpinlah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami datang kepadamu, memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian Alkitab di dalam Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, sebagai sebuah contoh, kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, maka kita membutuhkan petunjuk jalan, supaya kita bisa sampai ke tujuan, kemana yang akan kita capai.
Kalau tidak, kita bisa tersesat di perjalanan. Kita tidak akan pernah sampai. Demikian juga ketika kita dalam perjalanan kehidupan ini, maka tentunya setiap orang berjalan harus punya tujuan. Orang Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan, itu mereka ada dalam pimpinan Tuhan. Itu mereka ada dalam rencana Tuhan. Itu ada dalam inisiatif Tuhan yang mau membawa mereka dari Mesir, dari tempat di mana mereka hidup sebagai budak, dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, dan Tuhan mau membawa mereka ke tanah perjanjian, tanah berlimpah susu dan madunya. Dalam kesempatan ini, di perikop pembacaan kita di kitab Bilangan pasal 9 ayat yang ke-15 sampai 23, diberikan tema renungan kita adalah berjalan menurut titah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bagian bacaan perikop ini dijelaskan bahwa orang Israel dalam melaksanakan perjalanan, maka mereka dituntun sepenuhnya oleh Tuhan. Tanda kehadiran Allah itu sangat jelas. Ya, ketika dikatakan bahwa saat ada kemah suci, di dalamnya juga adalah tempat di mana tabut hukum Allah. Ya, kemah suci, tempat di mana Allah menyatakan bahwa Tuhan Allah sendiri juga ada berkemah, ada bersama dengan orang Israel yang adalah milik kepunyaan Tuhan. Di sini digambarkan bahwa ada saat ketika kemah suci itu diselubungi oleh awan, lalu ketika awan itu naik dari atas kemah suci, maka saat itulah orang Israel harus berangkat, melaksanakan perjalanan. Tapi di saat awan itu berhenti, maka disitulah juga mereka harus berkemah. Dalam segenap keberadaan kehidupan Israel, apakah mereka berjalan, apakah mereka berkemah, maka mereka harus sesuai dengan petunjuk Tuhan. Petunjuk tadi sangat jelas. Saat awan naik, mereka berjalan. Saat awan itu berdiam, mereka berkemah. Lalu kemudian, dalam bagian ini juga dikemukakan bahwa di saat mereka berkemah, maka mereka melaksanakan kewajiban mereka kepada Tuhan. Ya. Itu yang sangat jelas dikatakan, termasuk juga di dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-23 dijelaskan bahwa dalam perjalanan, dalam mereka berangkat ataupun berkemah, mereka tetap menjaga apa yang menjadi titah Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari kita memperhatikan dalam bagian bacaan ini, yaitu bahwa ada di mana bahwa tiang awan itu ya menyelubungi kemah suci, maka dengan beberapa hari, apakah 2 hari, apakah sebulan atau lebih, maka umat itu harus tetap ada dan berkemah. Dalam perjalanan yang dilakukan oleh orang Israel ketika harus menempuh perjalanan di padang gurun, ya, bukan sedikit tantangan baik alam, tetapi juga bangsa-bangsa yang menghadang. Sehingga dalam perjalanan ini, mereka betul-betul harus belajar untuk mengandalkan Tuhan.
dengan mereka berjalan menurut titah Tuhan, maka itulah jaminan kehadiran pertolongan Tuhan bagi mereka. Bahwa mereka tidak sendiri, tetapi mereka ada dalam naungan kuasa Allah. Karena tentang awan yang juga kalau pada malam hari kelihatan seperti api, menyatakan tentang kemahakuasaan mujizat Allah, pertolongan besar Allah itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika Tuhan mengajarkan mereka untuk melihat tanda-tanda petunjuk lewat awan yang naik ke atas, lewat awan yang berdiam. Ini juga mengajarkan kepada Israel untuk pekah terhadap apa maunya Tuhan, apa keinginan Tuhan. Tita menyatakan tentang perintah, Tita menyatakan tentang firman Tuhan yang betul-betul harus ditaati oleh orang Israel. Jadi ketika Tuhan menyatakan ini, sementara Tuhan mendidik, melatih orang Israel untuk hidup taat dan setia hanya kepada Tuhan. Dan kalau kita belajar dari bagian ini untuk kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan jemaat, di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara sebagai orang Kristen, maka panduan kehidupan kita, petunjuk hidup kita yang harus kita taati adalah firman Tuhan. Dan firman itu telah menjadi manusia. Itu menunjuk pada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang harus menjadi pedoman bagi kehidupan kita untuk dapat menjalani hidup ini dengan baik. Karena kita ada dalam sebuah perjalanan. Tempat tinggal kita hanya sementara di dunia ini. Tempat tinggal kita sudah disediakan Tuhan, yaitu di rumah Bapa. Suatu gambaran tentang kehidupan yang penuh dengan kasih dan kemuliaan dari Tuhan. Tapi kita yang masih ada di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, maka kita terpanggil untuk selalu peka pada keinginan hati Tuhan. Kita harus mengindahkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita pun juga tidak sendiri. Tuhan menolong kita dalam kuasa Roh Kudus untuk boleh melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi titah. Itu yang kita harus lakukan dan Tuhan memberikan pertolongan, yaitu kuasa Roh Kudus. Kehadiran Tuhan mulai dari masa perjanjian lama, kehadiran Tuhan Allah sendiri dalam Yesus Kristus, kehadiran Allah di dalam rohnya bagi kehidupan kita. Kita juga dapat merasakannya dalam kehidupan ini. Kehadiran Allah ada di kehidupan kita, di hati kita. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Tuhan mau hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita kadangkala mungkin tidak peka terhadap apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kita kadangkala kebingungan. Pada saat kita disakiti, kita merasa terluka, dan sulit kita untuk mengampuni. Sulit kita untuk memaafkan. Di saat kita mengejar ambisi kehidupan kita ini, maka kita tidak peka dengan keinginan Tuhan.
tidak mengindahkan firman Tuhan. Kita masih lebih rela mengorbankan orang lain agar kita dapat mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita. Seperti mengejar harta, mengejar kekayaan, ya, arah dan kehidupan kita untuk menumpuk kekayaan, mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, mengejar keuntungan. Maka kita tidak memiliki kepekaan terhadap petunjuk-petunjuk Tuhan, bahwa semua yang kita cita-citakan itu berdasarkan ambisi hasrat duniawi adalah sebuah kesesatan. Kalau itu yang ada dalam kehidupan kita, maka kita sementara salah jalan. Kita harus kembali kepada jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan Yesus. Kita harus meminta pengampunan dalam bentuk pertobatan kita, sehingga hati kita lagi dipulihkan Allah. Kita diubahkan lagi, sehingga kita bisa peka, bisa mengindahkan firman Tuhan, kita juga bisa taat dan setia. Sehingga di perjalanan kehidupan di dunia ini, maka kita akan selalu ada tetap berjalan menurut titah Tuhan. Apa yang kita dapat ketika kita taat dan setia? Kita akan mendapatkan pertolongan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan. Kita akan mendapatkan penghiburan di saat kita berduka sekalipun. Kita akan mendapatkan jalan keluar di ketiadaan jalan sekalipun. Kita akan mendapatkan damai dan sejahtera sekalipun di tengah-tengah kebencian. Kita akan selalu merasakan kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan. Jadi kalau kita hidup menurut titah Tuhan, betapa kita sangat diberkati. Kalau ada masalah, orang ingat tuh firman Tuhan. Supaya orang nyandak simpan-simpan marah. Orang nyandak menahan-menahan kebaikan dalam kehidupan ini. Kalau kita taat berjalan menurut titah Tuhan, maka sekalipun kita harus berkorban, tapi kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang menjadi titahnya, menjadi perintahnya, menjadi firman-Nya dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk berjalan menurut titah Tuhan, sehingga kita akan mencapai masa depan yang penuh dengan keberkatan. Kita akan terus memberitakan Injil sampai Tuhan datang kembali, dan Tuhan juga yang memberikan kehidupan kekal dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian untuk perenungan kita. Kiranya kita terberkati semua, dan marilah kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarilah kami selalu untuk berjalan menurut titah-Mu. Kami dapat merasakan kasih sayang penyertaan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami selalu berjalan di jalan kebenaran. Dan juga kami akan selalu menikmati keberkatan dan selamat di tengah-tengah tantangan, persoalan, pergumulan sekalipun. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu selalu kami butuhkan. Dan ajarlah kami untuk merendahkan diri dan terus mengandalkan-Mu. Terberkati kami semua, baik hamba-Mu ini dan juga semua umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus terberkati. Amin.